Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Afiatun Dewi. Biasa saya dipanggil dengan Ibu Afi. Tentu teman-teman yang sudah beberapa semester sudah mengenal saya. Saya kali ini akan mengampu mata kuliah manajemen risiko ya sampai dengan 16 pertemuan ke depan. Dan 7 pertemuan kita tatap muka, kemudian UTS, kemudian 7 pertemuan lagi, tatap muka lagi, dan kita akan melaksanakan UAS. Untuk tugasnya akan saya berikan di pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-11. Jadi masing-masing selama 1 semester ada 2 tugas yang akan saya berikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan mata kuliah manajemen risiko. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran sampai dengan di akhir perkuliahan manajemen risiko. Terkait dengan waktu dan kehadiran, maka teman-teman saya berikan batas toleransi keterlambatan sekitar 15 menit. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman terlambat nih 15 menit, teman-teman boleh mengikuti di sesi yang kedua. Ya, kan 45 menit pertama, kemudian kita break 5 menit. Nah, 45 menit kedua teman-teman baru boleh masuk. Begitu pula dengan saya. Jika saya terlambat 15 menit, maka teman-teman boleh free selama 1 pertemuan tersebut ya. Dan nanti di sesi yang kedua, maka teman-teman silahkan bergabung kembali dengan saya. Baik, kali ini saya akan memulai perkuliahan dengan tema filosofi manajemen risiko. Saya izin share screen ya, Mbak. Boleh saya dijadikan host sebentar? Sudah, Ibu? Sudah, baik. Oke. Ya, terlihat ya? Ya. Manajemen risiko perbankan. Teman-teman pasti udah sering dengar ya. Apa itu risiko? Wah, risikonya jangan apa? Nanti kita risikonya kalau terlambat gimana nih? Gitu kan ya. Nanti risikonya kalau kita tidak mengumpulkan tugas, apa yang akan kita dapatkan? Seperti itu. Nah, maka di sini ada sebuah ilustrasi. Teman-teman bisa lihat ya, ada seekor orang hutan gitu ya. Dia ingin mengambil sebuah buah apel. Ya, buah apel ini ada 2. Yang besar ada di tepi jurang. Yang kecil ada di atasnya. Dia berpikir, kalau saya ambil yang besar, kemungkinan saya bisa jatuh, bisa tidak. Tapi kalau saya ambil yang kecil, ada juga kemungkinan buah itu akan jatuh. Tapi paling tidak kemungkinannya kecil. Tapi saya mendapatkannya apel yang kecil, bukan apel yang besar. Nah, maka di sini terlihat bahwa ada korelasi antara high risk dengan high return. Ya, semakin besar resikonya, maka semakin besar pula manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi kalau misalkan mau untung besar, pasti resikonya juga akan lebih besar. Kalau untungnya kecil, resikonya juga tidak terlalu besar atau kecil. Ya, jadi silakan. Kira-kira mana yang mau dipilih sama si orang hutan ini? Ya, jadi itu membutuhkan pertimbangan. Ya, butuh pertimbangan untuk kira-kira saya harus melakukan yang mana. Saya harus menempuh jalan yang mana untuk meminimalkan risiko, tetapi saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar pula. Ya, jadi sistem ekonominya berjalan juga. Ya kan, kalau di ekonomi itu kan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Nah, di sini maka kita akan membahas terkait dengan
resiko. Apa sih Bu resiko? Dari tadi kita ngomongin resiko nih, resiko gitu ya. Banyak banget kayaknya resiko ya, hidup ini penuh dengan resiko. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ternyata resiko itu apa sih? Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu ya. Jadi kerugian yang akan kita ambil. Berapa sih ruginya? Biasanya kalau resiko besar itu akan dikaitkan dengan kerugian materi yang besar pula. Ya, akan dihubungkan dengan kerugian materi yang besar pula. Jadi potensi kerugian akibat terjadinya sesuatu. Wah, saya rugi nih, gitu kan. Misalkan teman-teman berjualan misalkan. Terus kemudian ya hujan, ya. Jualannya es lagi, ya, lagi es kekinian ceritanya. Apa itu? Yang sekarang anak-anak lumut-lumut. Nah, ya kan? Es jeli lumut, ternyata hujan terus-terusan. Ya, sementara stoknya sudah banyak. Maka ya nggak ada yang beli karena musimnya musim hujan. Maka potensi kerugiannya akan bertambah. Nah, disitulah yang namanya resiko. Terus kemudian resiko juga dapat diartikan kemungkinan potensial dampak negatif pada target yang akan dicapai. Ya, jadi ketika bukan pada saat teman-teman mau melakukan terus kemudian tidak mendapatkan untung, resiko itu setelah afternya, tapi bisa jadi eh, kemungkinan potensial dampak negatif pada target yang ingin dicapai. Saya mau usaha saya berkembang, tercapai targetnya, usahanya berkembang, tapi ternyata resikonya juga ada. Apa resikonya? Oh, ternyata banyak kompetitor-kompetitor yang berlaku curang misalkan. Terus kemudian, oh desainnya bagus, ya, wah diminati oleh konsumen banyak, gitu ya. Tapi ternyata diplagiat hasil karyanya, ya, karena orang merasa bahwa ih modelnya bagus loh, pelaku kelas gitu ya, itu juga risiko. Jadi risiko itu juga dapat diartikan kemungkinan potensial dampak negatif pada target yang ingin dicapai. Terus kemudian biasanya risiko juga dianggap sebagai kendala ya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi misalkan kalau tadi misalkan ya ternyata es jeli lumutnya tidak terjual, maka tujuan untuk mendapatkan laba besarnya akan tersendat, ya, akan terkendala. Karena ya itu tadi, ya nggak jadi dia dapat laba besar karena produknya gagal dijual, ya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kita akan buka sesi pertanyaan di setelah 30 menit, ya. Baik, risiko dalam konteks perbankan adalah peristiwa potensial baik yang diperkirakan dapat diharapkan dan yang tidak dapat diharapkan yang negatif mempengaruhi pendapatan dan modal bank. Jadi ternyata karena ini adalah konteksnya perbankan syariah, maka resikonya adalah risiko yang akan kita bahas, manajemen risiko yang akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan perbankan syariah. Nah, apa saja dimensi-dimensi risiko itu? Ya, ada biaya, ada peluang, ada potensi kerugian, ada ketidakpastian, dan ada hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Jadi banyak risikonya. Biayanya berlebihan, ya, biaya yang harus ditanggung, ya, biaya operasionalnya, ya, itu berlebihan ternyata, sehingga ada pendapatan yang akan berkurang. Pendapatannya otomatis berkurang karena akan mengambil pos pendapatan. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalkan terjadi force major, kebakaran misalkan. Maka biaya untuk perbaikan, renovasi kantor cabang akan bertambah. Yang tidak terduga, ya, otomatis dari segi biaya. Kemudian peluang untuk mendapatkan nasabah, ya, misalkan hari itu biasanya transaksinya berjalan dengan normal, banyak nasabah yang menabung, banyak nasabah yang menempatkan deposito, banyak nasabah yang melakukan proses akad pembiayaan dan sebagainya, mengajukan pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif maupun produktif. Ternyata karena gedungnya
kebakaran gitu ya, harus renovasi, maka bisa jadi kan suka ada ya teman-teman, mohon maaf kenyamanan Anda terganggu gitu ya, karena kami sedang ada dalam perbaikan. Nah, hal yang seperti itu peluangnya menjadi berkurang ya. Yang tadinya nasabahnya mau datang jadi merasa tidak nyaman. Aduh nanti aja deh gitu ya. Nanti aja deh, ini soalnya kayaknya kok tempatnya kecil ya, ini pasti antrinya banyak. Nah, seperti itu. Ya dari sisi operasional. Terus kemudian potensi rugi, dampak, otomatis akan rugi, akan berdampak ya. Mungkin rugi, bisa jadi labanya berkurang. Nah, kemudian tidak pasti ya, tidak pasti, kita tidak bisa memastikan segala sesuatu ini, kan tidak ada yang pasti ya, segala sesuatunya itu tidak ada yang bisa dipastikan bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik saja ya, semua akan berjalan dengan rencana kita sebagai manusia. Jadi semuanya itu serba nggak pasti ya, tiba-tiba saja ada kejadian, tiba-tiba saja kantor cabangnya offline misalkan, tiba-tiba saja petugasnya tidak masuk karena sakit, sehingga menghambat proses operasional misalkan. Nah, dan pada akhirnya adalah berujung pada hasilnya tidak seperti yang diharapkan ya. Jadi kita nggak bisa gitu ya. Jadi wah, kita mengharapkan hasilnya kita dapat untung 10 juta. Tapi karena ada tadi kejadian-kejadian tadi, ada kebakaran, kemudian ternyata peluangnya menjadi kecil, nasabahnya datang, terus kemudian akhirnya kita rugi, ya kan? Terus kemudian nggak pasti nih, kita belum tahu pasti nih kapan perbaikan ini akan berlangsung, sampai kapan. Dan pada akhirnya adalah hasilnya yang kita dapatkan menjadi tidak menentu. Nah, Bu, bagaimana apa saja sih risiko-risiko yang ada di perbankan syariah? Ya, perbedaan risiko yang ada di perbankan konvensional dengan syariah itu ada dua. Kalau di bank konvensional ada 8 risiko yang biasanya ditanggung ya, atau biasanya yang akan diterima, akan dihadapi oleh bank. Tetapi kalau di bank syariah ada 10. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah resiko kepatuhan syariah dan resiko imbal hasil. Itu yang membedakan. Kalau di bank konvensional tidak ada imbal hasil. Karena dia tidak, sistemnya bukan bagi hasil. Sistemnya adalah bunga. Maka tidak ada risiko imbal hasil. Dan yang berikutnya adalah risiko kepatuhan. Dan apa sih risiko kepatuhan? Risiko kepatuhan itu adalah patuh atau tidak dengan dengan kriteria atau fatwa-fatwa DSN dari MUI, dengan syariahnya, dengan hukum-hukum syariahnya, patuh atau tidak. Maka jika bank syariah tidak patuh terhadap hukum dan aturan kesyariahannya, maka hilanglah kesyariahan bank tersebut. Ya, jadi tidak ada yang mengklaim, oh bank itu nggak syariah, gitu ya. Maksudnya regulasi tidak akan mengklaim ya, otoritas tidak akan mengklaim bahwa oh bank ini tidak syariah, tapi dia sadar betul bahwa ternyata kesyariahnya hilang. Siapa yang bisa menilai? Mungkin masyarakat ya, masyarakat yang akan menilai secara perlahan-lahan jika masyarakat itu kritis dan paham betul terhadap akad-akad atau apa namanya karakteristik dari bank syariah itu. Nah, kemudian dari 10 ini mana sih gitu ya? Yang pertama adalah risiko pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, operasional, kepatuhan syariah, hukum, reputasi, strategi, imbal hasil, dan investasi. Nah, kita sampai dengan 18 pertemuan ke depan, dikurangi 2 untuk UTS dan UAS, jadi 14 kali pertemuan, dikurangi hari ini 1, masih ada 13 kali pertemuan, kita akan membahas masing-masing risiko yang ada di perbankan syariah. Kalau di perbankan syariah namanya pembiayaan. Apa sih risiko pembiayaan itu? Terus kemudian risiko pasar.
likuiditas. Nanti kita akan lihat ya, operasional, patuhan syariah, hukum, reputasi, strategik, imbal hasil, dan investasi. Ini adalah untuk implementasi manajemen risiko, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Ya, beberapa langkah supaya apa? Supaya manajemen risiko ini terimplementasi dengan baik. Maksudnya gimana, Bu? Iya, supaya apa? Supaya perusahaan tersebut bisa memanage, bisa memperkecil. Risiko itu bisa diperkecil. Ya, risiko itu akan bisa diperkecil. Ya, tapi kita tidak bisa menghindari risiko. Ya, maka ada namanya mitigasi risiko. Nah, kemudian apa saja Bu yang pertama untuk implementasinya? Yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun filosofi dan budaya organisasi. Teman-teman ingat ya, seperti yang semester lalu ya, yang sudah pernah Ibu jelaskan bahwa budaya itu tercipta dari pimpinan. Jadi bagaimana budaya perusahaan, budaya dalam keluarga, budaya dalam lingkungan sosial, budaya suatu negara itu tercipta karena kepemimpinan dari pimpinan yang ada di tempat tersebut. Ya, jadi mau seperti apa nih filosofi dan budayanya? Oh, budayanya disiplin. Oh, budayanya profesional. Maka kalau budayanya profesional, disiplin, maka yang terjadi adalah kita semua tahu, ya, kita semua tahu jika kita melakukan kesalahan, maka akan berdampak, kita akan mendapatkan risiko, ya, risikonya A, B, C, D, E. Kalau kita lalai, ya, maka risikonya tambah besar. Tapi kalau kita sedikit-sedikit gitu ya, oh jarang-jarang gitu ya, jarang-jarang terlambat nih misalkan ya, karyawannya terlambat terus nih gitu ya, otomatis akan menghambat pekerjaan. Apalagi di bank ya, di bank itu bukan di bank saja ya, dimanapun kalau kita terlambat pasti akan mendapatkan nilai yang tidak baik ya. Bahkan teman-teman kalau dengar ceramah gitu ya, pasti akan ada misalkan kalau teman-teman terlambat 5 menit, maka apa? Haknya, gajinya, upahnya yang 5 menit itu menjadi tidak toib. Ya, jadi teman-teman harus menggantikan sampai pimpinan perusahaan, sampai teman-teman ridho. Kalian ridho ya, kalian ridho ya, saya telat gitu, ya, saya telat ridho ya, nggak apa-apa ya 5 menit ya. Nanti saya akan lebihkan misalkan, ya. Seperti itu. Jadi budaya disiplinnya, budaya konsekuensinya, budaya profesionalnya harus dibangun. Supaya apa? Supaya meminimalkan resiko yang akan terjadi. Terus kemudian membangun komitmen manajemen puncak. Direksi dan komisaris, ya, dewan direksi dan komisaris berperan penuh terhadap komitmen ini, manajemen puncak, top level top manajemen, ya, direksi dan komisaris. Mereka akan membangun seperti tadi karena budaya itu tercipta dari pucuk pimpinannya, ya. Berkomitmen, saya berkomitmen bahwa misalkan ya, saya akan membuat aturan-aturan di mana ya, di mana aturan-aturan tersebut berlaku untuk seluruh, baik saya dan karyawan saya, baik atasan maupun bawahan, ya, sampai dengan office boy, security, staff, semuanya, ya, operator, semuanya berlaku. Ya, SOP yang dibuat semuanya berlaku. Aturan-aturan punishment, ya, kemudian reward, semua berlaku untuk semua karyawan yang ada di sini. Nah, membangun komitmen. Terus kemudian menyiapkan sistem data bank yang memadai. Ya, jadi datanya, karena ada yang namanya sekarang big data, ya, sistem data. Jadi bank itu mempunyai arsip, ya, bukan arsip data, ya, dalam bentuk soft file gitu ya, di sistemnya mereka. Semuanya bagus. Supaya apa? Misalkan, contohnya di mana Bu? Oh iya, kita tahu nih bagaimana caranya kita mengindikasi bahwa ini adalah nasabah terindikasi terorisme. Atau mungkin transaksi keuangannya terindikasi pencucian uang.
ya. Maka kita harus punya datanya. Data-data dari mana? Data ini kalau kita untuk yang anti terorisme, kita minta ke kepolisian. Kepolisian akan polisi maksud saya pihak kepolisian itu punya apanya ya? Punya data orang-orang yang terindikasi teroris. Nah, jadi kita harus bekerja sama nih, ya. Kita bukan hanya perusahaan bank saja, tapi lembaga keuangan non bank maupun lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank itu semua punya mitigasi resiko terhadap APU PPT itu salah satunya, ya. Nah, kemudian mengukur dan menyajikan resiko. Diukur resikonya tinggi, sedang, kecil, dikelompokkan. Mana saja risiko-risiko yang besar, risiko yang sedang, risiko yang kecil. Kemudian risiko kecil itu indikatornya apa? Oh, dia sering terjadi misalkan, tetapi kerugiannya tidak sampai ke masalah finansial, ya. Tidak terlalu banyak gitu ya, hanya kerugian operasional gitu misalkan, walaupun pasti akan berdampak terhadap finansial. Dan kemudian yang sedang seperti apa? Yang besar itu jarang terjadi, tapi begitu terjadi kerugiannya luar biasa, yaitu tadi biasanya force major ya, force major, terus kemudian vandalisme ya, pembobolan ATM, perusakan ATM ya, itu biasanya dalam kategori sedang ke tinggi ya. Karena apa? Karena vandalisme itu juga dibilang sering juga tidak ya, dibilang jarang juga tidak gitu ya. Jadi biasanya vandalisme ini musiman ya, mau musim lebaran misalkan ya, banyak orang butuh jadi biasanya vandalisme. Tapi itu hanya salah satu kesimpulan yang benar-benar kecil ya, benar-benar yang secara kasat mata. Tapi nanti teman-teman bisa mengukur ya, nanti kita di selanjutnya kita akan bagaimana cara mengukur dan menyajikan resiko itu. Supaya apa? Supaya ini terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu mitigasi resiko. Jadi kalau misalkan sudah diukur nih Bu, ya risikonya kita sudah ukur, kita sudah tahu tinggi, besar, sedang dan kecil risikonya. Terus kemudian kita bisa mitigasi. Kira-kira mitigasinya apa ya? Preventifnya apa ya? Ya, apa? Preventifnya apa nih yang mau kita lakukan supaya resiko itu kecil sekali kemungkinannya akan terjadi. Contohnya misalkan double chief ya di perbankan, kalau di bank itu kalau teman-teman buka rekening pasti akan ditanya Bapak Ibu, apakah sebelumnya Bapak sudah memiliki rekening di bank A gitu ya. Terus oh iya saya sudah pernah, tapi sudah lama loh Mbak, saya nggak aktif gitu. Baik Ibu, mohon ditunggu, saya akan cek dulu. Nah, petugasnya, customer service-nya akan ngecek di sistemnya. Kita akan cek berdasarkan apa misalkan searching by nomor KTP. Bapak Ibu, boleh saya pinjam kartu identitasnya? Nah, oh baik, boleh, terima kasih ya. Jadi kita tetap harus servisnya ya, karena kalau servisnya tidak baik risikonya juga akan kemana-mana. Nah, kemudian teman-teman akan lihat nih kira-kira bagaimana ya gitu ya. Oh ya, langsung tuh biasanya ya kan customer service-nya cari tek gitu ya. Oh iya ibu sebelumnya sudah pernah ya, sudah pernah punya ya, tapi ini rekeningnya sudah tidak aktif gitu kan ya, karena sudah ibu jarang ya, bahkan tidak pernah melakukan transaksi di bank kami. Tapi masih bisa ibu, baik. Nah itu adalah salah satu untuk memitigasi ya, mengecek CIF ya namanya, itu untuk mencegah double chief. Jadi double identitas. Jadi kita nggak bisa nih punya identitas double gitu ya, karena akan membuka celah untuk melakukan fraud ya kalau chiefnya terlalu banyak ya. Makanya kita searchingnya baik. Nah, makanya kan KTP-nya satu nih ya kan, sama.
ya, atau KTP untuk bermacam-macam transaksi kan teman-teman, kan bayar pajak, ya, NPWP, terus kemudian BPJS, asuransi dan sebagainya ya. Nah, begitu juga di bank namanya CIF. Nomor CIF itu hanya satu. Ya, dan biasanya dia nggak ada masa kadaluarsanya, ya, dia akan terus ada. Nah, paling juga nasabahnya udah nggak aktif nih, gitu ya, udah nggak punya rekening di sini, tapi tetap masih ada. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya adalah pengawasan praktek manajemen resiko. Kan tadi udah dibuat tuh, ya kan? Terus diawasi sama pimpinan. Kira-kira benar nggak? Ya, prakteknya benar nggak nih? Jangan-jangan cuma sebuah aturan, jangan-jangan hanya sebuah kata-kata. Jangan-jangan yang penting ada, ketika ada audit yang penting ada nih buktinya gitu ya, SOP-nya ada gitu ya, tapi ternyata tidak dilakukan dengan baik. Maka harus diawasi prakteknya. Ya, diawasi prakteknya dan kemudian dievaluasi setelahnya. Ya, kalau misalkan kenapa sih kita sudah mitigasinya sudah bagus loh, tapi ternyata kebobolan juga gitu ya. Tapi ternyata kerugiannya besar. Contohnya nasabah pembiayaan. Sudah diinfokan bahwa ketika kita mau melakukan pembiayaan maka tanamkan 5C. Bagaimana karakter nasabahnya? Yang 5C tadi ya kan ada kapital gitu ya, ada karakter gitu ya, 5C teman-teman pasti ingat ya. Nah, kapasitas dan lainnya, maka kenapa? Berarti ada yang salah ketika teman-teman men-treat yang 5C tersebut. Oh, ternyata nasabahnya karakternya agak-agak nggak baik nih. Suka suka lalai, suka pura-pura lupa gitu ya, nggak mau bayar. Nah, kenapa? Kenapa diloloskan pembiayaannya? Kenapa disetujui pembiayaannya? Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus dilakukan. Berarti diawasi ya, bahwa pastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di perbankan sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat, sudah sesuai dengan aturan Bank Indonesia, sudah sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan, sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI ya untuk bank syariah, untuk akad-akadnya semuanya pastikan bahwa memang semua sudah sesuai dan resikonya kecil ya. Nah, ini jadi ini siklus manajemen resikonya ya, ada identifikasi resiko ya, terus kemudian diukur ya berapa tingkat resikonya, seberapa besar tingkat resikonya, kemudian dipantau, bagaimana kita harus memantau dan dikendalikan ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke subbab bahasan yang berikutnya, adalah referensi risiko dan imbal hasil. Baik, saya buka diskusi. Silakan, siapa? Mbak Rosa mungkin? Baik, Ibu izin bertanya. Boleh. Uh, Dengan siapa? Dengan saya Rosa Nupiasari. Ya, dengan Mbak Rosa. Izin Silakan. bertanya, Ibu, apakah perusahaan itu bisa menghindari risiko yang akan terjadi? Terima iya, kasih. baik. Sama-sama. Ada lagi yang lain atau mau satu-satu dulu? Izin bertanya. Boleh. Mana penerapan manajemen risiko pada perusahaan? Bagaimana penerapan manajemen risiko pada perusahaan? Yang pertama tadi adalah bagaimana apakah perusahaan itu bisa menghindari risiko. Terus yang kedua adalah bagaimana penerapannya. Satu lagi mungkin ada pertanyaan, saya buka 3, nanti kita bahas sama-sama. Boleh. Risiko apa saja yang sering kali terjadi di perbankan, khususnya di perbankan syariah? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah perusahaan itu tidak bisa menghindari resiko. Ya, jadi pasti ada, walaupun kecil sekali resikonya ada. Kita nggak bisa. Contohnya nyatanya nih, kalau teman-teman misalkan mau ke kampus, ya kan? Aduh, saya udah datang nih pagi-pagi, berangkat siap-siap. Ya, ternyata di jalanan ada kecelakaan. Maka resikonya adalah telat sampai ke
kampus. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa dihindari. Itu tadi, oh sudah bisa nih, misalkan di bank operasional sudah semuanya, gensetnya apanya, tapi ternyata gensetnya mati. Sudah disediakan gensetnya supaya listrik, kalau mati listrik dia nggak berdampak gitu kan ya. Tapi ternyata gensetnya mati, di luar kendali, tiba-tiba mati. Ada error yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Ya, jadi resiko itu tidak bisa dihindari, pasti ada. Yang bisa adalah dicegah. Bagaimana mencegah risiko itu supaya risiko itu tidak menjadi besar sehingga kerugian yang akan diterima oleh nasabah juga tidak besar. Jelas ya? Yang kedua tadi apa pertanyaannya, sebentar tadi saya catat, apakah perusahaan bisa menghindari risiko? Tidak bisa. Bagaimana penerapan risiko pada perusahaan? Diterapkan seperti yang tadi saya bilang, ya, diterapkan bahwa harus ada aturan-aturannya, ya, tadi ada budayanya, ya, bahwa peran dari manajemen puncak, ya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana memitigasi resikonya, ya, mengklasifikasikan resiko besar, sedang, dan kecil, kemudian dievaluasi, ya, dipantau dan dievaluasi. Terjawab? Satu lagi. Oke, bagaimana resiko pasti yang terjadi di bank syariah? Nah, yang tadi 10 tadi. Tapi yang sering terjadi adalah rata-rata mereka hampir ini ya, kalau masing-masing biasanya kalau resikonya itu yang sering terjadi di bank itu adalah resiko pembiayaan, ya, karena memang berhubungan dengan nasabah untuk bisa tepat waktu membayar cicilannya. Ya, jadi rata-rata memang yang sering banyak terjadi itu adalah resiko pembiayaan. Ya, risiko pembiayaan itu banyak sekali sering terjadi di bank itu risiko terhadap dengan pembiayaan karena dia akan berpengaruh kemana-mana, ya, dan itu biasanya risikonya besar kalau pembiayaan, ya, makanya kita harus hati-hati betul, kita harus tahu betul karakteristik nasabahnya, ya, kita harus tahu betul, kita analis ya, tim analis bisnisnya. Ketika menganalisa, ketika survei ke lapangan, nasabah butuh pembiayaan, maka harus benar-benar tim analisnya paham betul dengan core usaha yang dilakukan oleh si nasabah ketika kalau nasabahnya itu akan mengajukan pembiayaan untuk modal usaha. Ya, jadi bagaimana Mbak? Semua sudah terjawab? Jelas? Ya, sudah jelas Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu, Baik. sebelumnya mohon maaf, Zoom-nya mau habis, waktunya 2 menit lagi. Baik, kalau begitu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, ya, atas perhatian hari ini, ya, atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada sikap dan ucapan saya yang tidak berkenan. Kita ketemu di minggu depan. Untuk selanjutnya kita membahas terkait dengan relevansi risiko dan imbal hasil usaha. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, saya izin stop share ya. Nanti kita keluar dari ruang Zoom meeting. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Boleh live.